Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bapak Guru yang mengampu pelajaran Simkomdik Anda, yaitu pelajaran untuk kelas 10 semuanya. Di sini, arti Simkomdik adalah simulasi dan komunikasi digital, yang nantinya akan memberikan materi-materi tentang simulasi dan komunikasi digital. Baik, yang pertama adalah pengantar logika dan algoritma, di mana logika ini adalah identik dengan masuk akal dan penalaran. Penalaran adalah salah satu bentuk pemikiran. Pemikiran adalah pengetahuan tak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung. Pemikiran mungkin benar dan mungkin juga tidak benar. Jadi hanya suatu logika, penalaran, dinar, benar apa ora. Gitu. Kemudian divisi logika sangat sederhana, yaitu ilmu yang memberikan prinsip-prinsip yang harus diikuti agar dapat berpikir valid menurut aturan yang berlaku. Pelajaran logika menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip-prinsip untuk berpikir secara sistematis. Nah, itulah mengenai definisi logika. Jadi kalau orang misalnya Anda, jenengan semuanya, logikanya B ya, lagunya bagaimana? Masuk atau enggak ya? Nah itu. Baik, berikutnya mengenai definisi algoritma. Nah, algoritma adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Kata logis di sini berarti benar sesuai dengan logika manusia, logis. Ya. Kemudian ketiga, untuk menjadi sebuah algoritma, urutan langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan masalah harus memberikan hasil yang benar. Jadi logikanya benar dulu, baru kita ambil algoritmanya, kita buat algoritmanya. Berikutnya mengenai algoritma itu sendiri. Algoritma merupakan deskripsi urutan pelaksanaan suatu proses. Yang kedua, algoritma tersusun oleh sederetan langkah instruksi yang logis. Kemudian yang ketiga, tiap langkah instruksi akan mengerjakan suatu tindakan atau aksi. Dan yang keempat, bila aksinya dilaksanakan, maka sejumlah operasi yang bersangkutan akan dikerjakan. Itu. Jadi munculnya suatu algoritma itu dari proses dulu. Setelah prosesnya berjalan, kemudian masuk ke instruksinya. Setelah kita melakukan instruksi, dapatkan instruksi, baru kita mengadakan tindakan atau aksinya itu kita bagaimana. Bila aksi sudah dilaksanakan, baru kita melaksanakan operasi yang bersesuaian akan dikerjakan. Jadi langsung kita mengoperasikannya. Jika urutannya proses, instruksi, tindakan, baru kita mengoperasikannya. Paham ya? Oke, berikutnya domain algoritma. Di sini ada 4, yaitu masalah, algoritma, program, dan proses. Masalah itu sendiri yaitu motivasi untuk membuat algoritma. Jadi ada masalah, oke, kita nanti akan buat batu algoritmanya bagaimana. Terus kemudian yang kedua, algoritma itu adalah prosedur untuk menyelesaikan masalah. Seringkali satu masalah dapat diselesaikan dengan lebih dari satu cara. Banyak kemungkinan. Misalkan Anda semua punya masalah, tak selesainya bagaimana? Apakah dengan cara ini kita betul? Apa dan ini kita dengan ini juga betul? Ya. Kemudian ada banyak kemungkinan untuk menggunakan suatu algoritma nanti. Kemudian ketika program. Nah, program itu representasi formal dari suatu algoritma dan menggunakan bahasa pemrograman yang bisa dibuat oleh komputer. Dan ini sangkut pautnya dengan komputer. Apabila Anda ingin membuat suatu program, kemudian program itu kita buat algoritma dulu. Apabila tadi benar, maka proses akan berjalan. Nah, di sini kemudian yang proses. Aktivitas menjalankan langkah-langkah dalam algoritma. Nah, baik lagi ketiga, program tadi, bila programnya benar, maka suatu proses di dalam menjalankan langkah-langkahnya itu pasti akan benar juga. Itu nama tadi, dari 1, 2, 3, 4, namanya domain algoritma tadi. Ada masalah, algoritma, program, dan proses. Berikutnya, hal yang harus dipenuhi dalam membuat algoritma. Apa yang harus kita penuhi? 1, input. Input adalah data yang harus diberikan pada komputer, data yang harus dimasukkan di komputer, inputnya, masukannya. Output, hasil keluarannya, informasi yang akan diperoleh dari komputer.
Sekali lagi, ada input, ada output. Jadi, input masukannya itu bagaimana, kemudian dikeluarkan itu bagaimana. Ya, kemudian yang logika, merencanakan proses program. Terdiri dari jumlah instruksi yang mengubah input menjadi output yang diinginkan. Logikanya bagaimana? Bila logika dari input tadi benar, maka otomatis outputnya juga akan benar. Inputnya misalkan si A mau gini-gini, terus kita masukkan dengan outputnya di komputer. Kita buat programnya. Maka dengan logika otomatis outputnya akan menjadi benar sesuai apa yang kita inginkan. Itu. Jadi yang harus dipenuhi dalam pembuatan algoritma yaitu satu, ada input, ada output, dan kemudian logikanya bagaimana. Berikutnya contoh logika dan algoritma. Contohnya gini, ada dua buah gelas, satu berisi teh dan satunya berisi kopi. Kemudian permasalahannya, bagaimana caranya menukar isi masing-masing gelas tanpa mengurangi isi gelas tersebut. Jadi gini, teh kita tuangkan di kopi, kopi kita tuangkan di teh, tanpa mengurangi jumlah isinya. Bisa ora? Yo, Anda bisa enggak? Nah, semacam itu. Mbak, pikir dulu secara logikanya bagaimana? Anda jawab. Ya, sip. Sesuai dengan jawabannya, Anda bagus banget. Yaitu sebenarnya semacam ini. Ya. Kita siapkan gelas cadangan. Nah, X itu cadangannya. Kemudian tuangkan gelas yang berisi teh ke gelas cadangan. Kita tuangkan gelas teh tadi ke gelas cadangan. Nah, kemudian gelas kopinya kita tuangkan di gelas yang teh tadi. Nah, terus kemudian lagi sama, tuangkan isi gelas yang di cadangan tadi ke gelas yang awalnya berisi kopi tadi. Nah, ini. Jadi kalau manusia, seseorang mempunyai suatu permasalahan, tidak usah menggunakan emosi dulu, tidak usah, tetapi tetap kita menggunakan logika atau algoritma dulu. Bagaimana menyelesaikan permasalahan itu dengan baik tanpa menggunakan emosi. Nah, itu tadi materi sederhana dari saya mengenai materi logika dan algoritma dari mata pelajaran Simkomdik. Nah, pesan saya dan tugas saya adalah catat dulu di buku Anda masing-masing. Sekali lagi, catat di buku Anda masing-masing. Di buku Anda. Setelah dicatat, kemudian difoto. Semua itu difoto. Setelah difoto, kirimkan ke saya melalui Google Classroom. Jadi nanti akan kelihatan siapa yang betul-betul pembelajaran secara daring ini memperhatikannya, otomatis juga ada nilainya. Intinya gini, saya mengirim tugas ke Anda dan Anda mengirim tugas ke saya. Nah, demikian. Dan pesan saya, tulisan Anda, bahasa Anda mencerminkan kepribadian Anda. Dan itu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.